Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Dwiki Bella Vista, Standbook 182250, kelas C Teknik Informatika. Karena video sebelumnya saya telah membahas soal-soal tentang jaringan konen di Microsoft Excel, sekarang saya ingin mereview aplikasi sederhana yang telah saya buat berbasis GUI bersangkutan dengan materi yang telah kita bahas, yaitu jaringan konen di Microsoft Excel tersebut. So, ini dia videonya. Jadi ini adalah listingnya. Kita lihat desain dari aplikasinya seperti ini untuk menu training data. Selanjutnya untuk bagian menu testing data, desainnya seperti ini. Oke, pada bagian listingnya di menu training data, di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel. Lalu di sini saya masukkan 10 data yang ada pada soal. Setelah itu ini adalah bobot-bobot yang sudah diketahui dari soal. Setelah itu saya mendeklarasikan nilai alfanya dan juga nilai errornya. Oke. Setelah itu di sini saya hubungkan variabel yang sudah saya buat tadi dengan ID pada desain dari menu training data. Setelah itu, di sini merupakan bagian utama di mana kita melakukan pencarian data, yaitu ketika jarak pada bobot 1 itu nilainya lebih kecil dari error, atau jarak pada bobot 2 nilainya kecil dari error, atau epoch yang nilainya kecil dari batasan, maka dilakukan epoch plus. Di sini sebelumnya telah saya deklarasikan bahwa batasan itu nilainya adalah 1000. Kemudian di bawah saya masukkan perulangan for. Lalu dia akan melakukan perhitungan di mana jarak pada bobot 1 yaitu rumusnya seperti ini. Dan juga jarak pada bobot kedua rumusnya seperti ini. Matplow di sini maksudnya adalah listing untuk pangkat 2. Ini adalah pangkat 2-nya, seperti itu. Nah, saat nilai epoch sama dengan batasan dan juga data yang kita masukkan itu sama dengan 9, maka dia berhenti. Jika tidak, maka dia lakukan perhitungan lagi seperti ini. Di mana jika jarak pada bobot 1 lebih kecil sama dengan jarak pada bobot 2, maka dia lakukan perhitungan sebagai berikut. Jika tidak, maka yang dilakukan adalah perhitungan seperti ini. Oke, setelah itu, di luar dari perulangan for tadi, dia melakukan pengupdatean nilai alfa, yaitu 0,6 dikali nilai alfa yang lama. Selanjutnya, di sini ada decimal format, di mana ini bermakna bahwa kita mengeset nilai desimal pada variabel yang kita inginkan. Seperti misalnya, pada bobot W11 sampai W22, itu kita inginkan nilainya yaitu 2 angka di belakang koma. Seperti ini ya. Sedangkan pada nilai jarak pada bobot pertama dengan nilai jarak pada bobot kedua, kita inginkan hasilnya adalah 4 angka di belakang koma. Oke, itu adalah listing untuk training data. Selanjutnya kita masuk di testing data. Pada testing data, ini kita mengambil data dari training data. Setelah itu kita melakukan pendeklarasian lagi. Untuk selanjutnya sama seperti apa yang kita kerjakan pada training data menu. Yang membedakan di sini adalah pada fungsi perulangannya. Di sini kita menentukan apabila jarak pada bobot 1 lebih kecil dari jarak pada bobot kedua itu, maka golongannya adalah klaster pertama. Apabila tidak, maka klaster tersebut merupakan golongan klaster kedua. Selebihnya sama seperti yang tadi, yang ada pada training data. Oke, sekarang kita lihat bagaimana jika aplikasinya dijalankan. Ini adalah tampilan aplikasi ketika dijalankan. Di sini kita bisa lihat epoch yang dideteksi adalah 1000 dan juga alfanya adalah 7,2
0,8. Untuk nilai bobotnya adalah nilai error yang dideteksi juga adalah 0, di sini epoch yang muncul adalah 1000. Itu berarti di dalam data X1 dan X2, jarak pada bobot 1 dan juga jarak pada bobot 2-nya tidak ada yang memiliki error kurang dari 0,00001. Jadi, perhitungan yang berhasil adalah epoch kurang dari batasan, di mana batasannya adalah 1000. Makanya data yang muncul adalah epoch 1000. Selanjutnya pada menu testing data, di sini kita bisa lihat bahwa berdasarkan epoch 1000 dari data 1 sampai data ke-10, masing-masing golongannya adalah sebagai berikut, di mana pada data pertama dia termasuk pada klaster kedua dan seterusnya. Itulah tadi video review dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.